Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai materi meneladani salah satu tokoh besar Islam, yaitu Imam Syafi'i. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui biografi Imam Syafi'i. Jadi, Imam Syafi'i ini nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa dipanggil Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau ini lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama, Imam Abu Hanifah wafat, yaitu seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir di bulan Rajab. Idris bin Abbas, ayah dari Imam Syafi'i, telah memberi nama anaknya ketika mengetahui bahwa istrinya Fatimah Al-Aziyah sedang mengandung. Idris bin Abbas berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku namakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syafi'i." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya. Lalu ibunya membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asma'i berkata, "Saya mentasih syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Ia adalah imam bahasa Arab." Perjalanan pendidikan di Makkah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam. Beliau pernah menyatakan, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Attaf bin Khalid, dan Abdul Aziz Ad-Darwardi. Setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadli, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Ulayyah, dan Abdul Wahab As-Saqafi di negeri Irak. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya beliau menimba ilmu fikihnya, usul mazhabnya, penjelasan nasih dan mansuhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya atau qaul qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah beliau menuliskan perkataan baru atau qaul jadid. Adapun kisah Imam Syafi'i yang perlu kita teladani, yang pertama yaitu tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Pada suatu hari, Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir memanggil seorang muridnya yang bernama Robi bin Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Robi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di sana, kamu tunggu jawabannya dan sampaikan kepadaku." Setelah Robi menyampaikannya, kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikannya kepada Robi. Robi pun kembali ke Mesir dan segera menemui Imam Syafi'i dan memberikan surah balasan dari Imam Ahmad. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya kepadamu?" Robi menjawab, "Ia memberikan baju gamisnya."
Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu kepadaku. Namun basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya kepadaku agar aku bisa bertabarruk dengannya." Dalam riwayat, Imam Rabi menjelaskan bila Imam Syafi'i menyimpan air tersebut dan menggunakannya untuk cuci muka setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid ini tak menghalangi untuk bertabarruk sebagai bentuk pengakuan akan kesolehan dan keilmuan seseorang. Kemudian hal kedua yang bisa kita teladani yaitu mendamaikan perselisihan. Suatu ketika Ar-Rabi sebagai murid memberikan informasi kepada gurunya Imam Syafi'i bahwa kondisi di Mesir saat itu terbagi menjadi dua kelompok yang kukuh pada pendapatnya, yaitu kelompok penganut mazhab Maliki dan kelompok penganut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pun memiliki niat untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Perselisihan kedua kelompok itu terjadi karena cara pandang dalam menggali hukum yang berbeda. Kelompok mazhab Maliki berpendapat bahwa jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka selanjutnya adalah mencari pada hadis Rasulullah SAW, baik mutawatir ataupun ahad. Sedangkan kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Quran, hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan. Bila tidak ditemukan, maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Sebagai contoh, yaitu dalam menentukan bilangan sholat witir. Kelompok mazhab Hanafi berpendapat bilangan witir adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dalam hal ini, ia lebih memilih menggunakan qiyas karena sesuatu yang memiliki persamaan pada hukumnya sama. Menurutnya, sholat maghrib adalah witir siang dengan 3 rakaat, maka sholat witir malam pun disamakan dengan jumlah rakaat yang sama, yakni 3 rakaat dengan 1 salam. Sedangkan kelompok mazhab Maliki mengatakan sholat witir harus tersusun dari 2 atau 1 rakaat. Pendapat ini berbeda dengan kelompok mazhab Hanafi yang mendasarkan argumennya pada sebuah hadis yang menyebutkan ganjilnya rakaat sholat witir. Menurut kelompok mazhab Maliki, bagaimana bisa diganjilkan jika tidak didahului oleh sholat genap atau sholat 2 rakaat terlebih dahulu? Imam Asy-Syafi'i menengahi kedua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Rasul sholat witir dengan 1 rakaat. Oleh karena itu, bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat. Itulah tadi pembahasan mengenai biografi dan kisah Imam Syafi'i yang bisa kita teladani. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.